Nah, manusia dalam Al-Quran itu ada beberapa istilah. Ini juga harus sampai ketahui. Manusia dalam Al-Quran itu disebut al-bashar, disebut al-insan, disebut juga an-nas, disebut juga bani Adam, disebut juga al-abdu. Nah, manusia kalau disebut dalam Al-Quran itu disebut bashar, itu mengacu pada aspek fisik kita. Jadi basarun itu mengacu pada aspek fisik kita. Nah, kebanyakan manusia ini berada pada tingkatan basar dan tingkatan anas. Jadi kalau basar itu manusia sebagai jasad, ya biologis, ya mengalami proses reproduksi, ya proses seksual, berusaha memenuhi hidup, ono lapar, ono haus, dan lain-lain. Pokoknya kalau dalam istilah ilmu mantek itu disebut hayawanun natik. Jadi manusia sebagai basar ini adalah hayawanun natik, hewan yang dapat berbicara. Itu tingkatan yang paling rendah. Kalau sampean belajar mendalami diri sendiri, sampean iku iso ngukur. Kalau tingkatan saya itu hanya di makan, minum, kerja, opo dan lain sebagainya, kelon, terus marah, terus puas, sakit, itu berarti makom paling dasar. Itu makom hewani. Jadi basar belum bener menungso. Basar itu panggilannya untuk manusia, tapi ini cara grade terbawah. Karena basar itu adalah terkait, cara pengertian itu terkait hanya pada aspek fisikal kita semata, aspek biologis kita. Kalau kita seperti ini, eman kita, berarti hanya ada unsur hewan saja yang ada di kita, yang diberi syahwat. Berarti kita tidak mendayagunakan potensi kita yang lain. Maksudku ngono lho. Jadi saya ketahui secara mendalam diri kita itu. Jadi basar itu seperti itu. Kalau kita hanya basar, hanya berupa wujud fisik, mangan, minum, reproduksi, beranak pinak, terus tidur dan sebagainya, itu berarti kita itu hanya menonjol sisi hewan saja. Kemudian ada yang disebut dengan anas. Anas ini adalah makhluk sosial. Kalau anas itu adalah tingkatan di atas basar. Ketika seseorang itu sudah disebut anas, manusia, dalam istilahnya Tuhan itu anas, maka manusia di sisi ini bisa mengoptimalkan intelektualnya, keilmuannya. Nah, sampai ukur dewe. Kapan sampai ini makhluk seperti umumnya makhluk butuh mangan, butuh minum, ngising, tidur dan lain sebagainya. Ketika sampai meningkat belajar, termasuk ngaji-ngajinya ini kan usaha untuk mengoptimalkan intelektual yang ada dalam diri kita. Berarti secara tidak langsung kita naik pada level 2. Apa level 2 itu? Malakut. Kita sudah ada ilmu, bisa bersosial, bisa berkarya, bisa berpikir untuk kehidupan, untuk orang banyak. Ini tahapan wis ana ilmune, ana isine, ya iso mikir wong liya. Sing iku mau hanya mikir dirinya sendiri, tapi anas itu sudah mikir, ana ilmu ngerti, sudah mikir wong liya. Sebutan manusia yang nomor 3 dalam Al-Quran itu al-insan. Nah, al-insan inilah yang paling puncak.
Nanti istilah-istilah yang lain itu sebenarnya dari al-insan. Ono ulul albab, ono insan kamil, iki ya wis iki karek dipecah-pecah. Jadi ketika kita sudah pada posisi al-insan, itu berarti totalitas jasmani dan rohani itu padu. Cara ngono iso menyeimbangkan, iso ndelek sesuai job kaya perusahaan sesuai job description. Ketika nafsu itu digunakno, kapan nafsu itu digunakno. Ketika syahwat iku syahwat kapan digunakno, ketika berpikir iku cara gunane dhewe kabeh. Jadi di tahap al-insan inilah manusia itu bisa mengoptimalkan antara intelektual dan rohani, antara kemampuan jasmani dan kemampuan rohani itu diseimbangkan. Jadi orang yang level al-insan itulah yang sebenarnya desainan Tuhan sebagai khalifah. Jadi mampu menilai, mampu berkembang pengetahuan peradaban. Jadi kalau maknanya, kalau insan itu berarti ia sebagai pertama, ia sebagai makhluk yang dinamis, makhluk yang berbudaya, makhluk yang kreatif, makhluk yang punya ide dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, ia adalah memiliki kebutuhan dan sadar akan spiritualitasnya. Jadi intinya, kalau dalam tingkatan An-Nas itu manusia itu menyelaraskan emosional, intelektual untuk selalu dikawal spiritualitas. Jadi sebaik apapun fisik kita, sekuat apapun fisik kita, kopiye nafsu dewek, hebato nafsu dewek, kopiye, itu tetap dikontrol roha yang arahnya hanya untuk spiritualitas, arahnya kembali ke zat yang maha satu. Maka ketika ia hidup, tujuannya itu adalah untuk sesuatu setelah kematian, bukan di dunia. Meskipun ia dunianya tapi posisi makom al-insan itu tidak berhenti di situ. Jadi posisi makom ini. Nah itulah, kalau sudah taraf al-insan itu berarti ia sudah bisa mengelola seluruh anasir yang ada dalam dirinya. Baik anasir unsur malaikat akal, baik unsur hewan syahwat, baik unsur setan nafsu, itu seluruhnya sudah dikalahkan oleh manusia yang disebut dengan al-insan.